Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mano upang kamataha manusidha manomaya manasacce paduthena bahasatiwa karotiwa tato nang dukhamamnati cakam wawahatu wadam. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembimbing. Pikiran adalah pembentuk. Jika dengan pikiran buruk seseorang berbicara ataupun berbuat, maka penderitaan akan datang kepadanya bagaikan roda berarti yang mengikuti kaki lembu. Yang saya hormati para rama-ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali pagi hari ini kita bersama-sama melakukan kebajikan dengan memberikan hormatan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, melakukan puja bakti yang juga diisi dengan perenungan terhadap apa yang disabdakan Sang Buddha melalui pembacaan parita dan juga sutta maupun gata, bermeditasi dan juga mendengarkan Dhammadesana. Merupakan berkah bagi kita semua karena kita ada di sini untuk melakukan banyak sekali kebajikan. Dan tiba saatnya seperti yang tadi telah diminta adalah untuk bersama-sama mendengarkan sabda Sang Buddha melalui Dhammadesana yang tadi telah disampaikan. Tema yang akan dibahas berkenaan dengan bagaimana kita mengelola pikiran kita, tentu sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan Dhamma, di antara 3 jenis perbuatan yang kita miliki, yaitu ucapan, perbuatan jasmani dan juga pikiran, maka pikiran dikatakan yang terunggul. Karena sesungguhnya bahkan ucapan dan perbuatan kita juga muncul dari pikiran kita. Apa yang terucap, apa yang termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan jasmani, sesungguhnya adalah gambaran dari isi pikiran kita. Maka pikiran adalah yang terunggul, pikiran adalah yang menciptakan segala bentuk perbuatan. Yang pada akhirnya, sesungguhnya pula apapun yang sesungguhnya kita alami dalam kehidupan kita, apakah itu bentuk penderitaan atau bentuk kebahagiaan, itu semua juga bermula berakar dari pikiran kita. Seperti yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha di awal sekali di dalam kitab Dhammapada yang tadi telah saya kutip, bahwasanya pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Dengan kata lain, sebenarnya pelopor dari segala bentuk perbuatan yang kita miliki. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Dan ketika kita berpikir dengan pikiran yang buruk, maka ucapan, perbuatan kita juga akan sama, akan menjadi buruk. Dan ketika perbuatan, ucapan, perbuatan jasmani yang berakar dari pikiran yang buruk itu dilakukan, maka penderitaan yang akan kita peroleh. Penderitaan bisa berbagai macam. Kita bisa melihat bahwasanya segala bentuk pertengkaran, segala bentuk konflik, apapun hal-hal yang buruk yang kita alami, dari konflik yang paling kecil
misalnya dalam sebuah keluarga, sampai konflik yang sifatnya masif, peperangan antara satu negara dengan negara lainnya, itu semua sesungguhnya berasal dari pikiran yang tidak terjaga, dari pikiran yang tidak terkendali. Akan tetapi di saat yang sama juga pikiran ini juga memberikan manfaat yang besar. Ketika pikiran dijaga, ketika pikiran dibenahi, pikiran kita dikendalikan, maka akan memberikan manfaat yang besar. Dan kalau tadi penderitaan bisa muncul, kalau seseorang dengan pikiran yang dijaga, kebahagiaan, kedamaian itu bisa muncul. Maka Sang Buddha seringkali menegaskan dalam salah satu khutbahnya, misalnya beliau menegaskan bahwasanya tidak melihat satupun fenomena yang lain, yang mana ketika fenomena ini diarahkan dengan salah akan memberikan penderitaan yang begitu besar. Dan fenomena ini tidak lain adalah pikiran itu sendiri. Tetapi di saat yang sama juga beliau menyampaikan, menegaskan bahwa beliau tidak melihat satupun fenomena yang lain yang ketika diarahkan dengan benar akan memberikan manfaat yang begitu besar. Dan fenomena tersebut juga tidak lain adalah pikiran. Jadi pikiran ini bisa diarahkan untuk hal-hal yang buruk, bisa juga diarahkan untuk hal-hal yang baik. Tergantung bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita memanagenya. Kalau kita mengarahkan dengan hal yang buruk ke hal yang buruk, tentunya adalah akan memberikan berbagai macam kerugian, berbagai macam penderitaan. Pernah suatu kali ada sesosok dewa datang pada Sang Buddha, Dewa Saka. Beliau adalah seorang dewa yang dalam Buddhis dikatakan sebagai raja dewa di alam Tawatingsa. Datang pada Sang Buddha dan ia menyampaikan, sebenarnya kami ini para dewa, termasuk juga manusia, sebenarnya tidak ingin memiliki permusuhan, tidak ingin memiliki konflik pertengkaran yang berdampak pada penderitaan. Kami tidak ingin, tetapi kenapa kami masih melakukan? Kenapa konflik pertengkaran yang berdampak penderitaan itu masih dilakukan, walaupun sebenarnya kita manusia, bahkan para dewa, sesungguhnya pada dasarnya tidak mau. Sambil mengatakan penyebab itu semua adalah karena Isa Macarya, karena iri hati dan kekikiran. Karena ada iri hati, ada kekikiran, maka muncullah pertengkaran, muncullah konflik yang berdampak kepada penderitaan. Kemudian ditanya, apa yang menyebabkan iri hati dan kekikiran? Karena masih adanya suka dan tidak suka. Ada preference, ini disukai, dilekati, diserakahi, ini dibenci, tidak disukai, sehingga memunculkan iri hati dan kekikiran. Dan ternyata suka dan tidak suka muncul karena apa? Karena nafsu keinginan. Nafsu keinginan yang tidak terkendali. Karena adanya nafsu keinginan, maka muncullah preference, muncullah semacam memilih-milih, oh ini yang saya sukai, ini yang tidak saya sukai. Dan biasanya kalau batin tidak terkendali, ketika ada sesuatu yang disukai dan ternyata tidak diperoleh, malahan diperoleh oleh orang lain, muncullah iri hati. Dan kalau sudah iri hati akan memunculkan berbagai macam tindakan, ucapan, perbuatan jasmani yang merugikan kalau sampai termanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan perbuatan jasmani ketika iri hati muncul. Dan ketika sesuatu ternyata yang disukai, yang diingini diperoleh, dengan dia punya keinginan dan melekatinya, sesuatu yang disukai diperoleh, maka muncullah kekikiran, tidak mau berbagi. Dan kalau sudah kikir, biasanya akan apa? Memunculkan bagaimana bisa memproteksi, menjaga apa yang disukai ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai diambil oleh orang lain,
jangan sampai hilang. Dan ternyata ketika apa yang dilengkapi ini, yang disukai ini ternyata hilang, atau ternyata diambil oleh orang lain, dirampas oleh orang lain, muncullah juga konflik, pertengkaran, bermusuhan, maka berimbas pada penderitaan. Dan ternyata kebahagiaan dan penderitaan, berbagai macam konflik, pertengkaran itu bermula berakar dari pikiran kita. Itulah kenapa pikiran kita ini harus kita kelola. Nah, lantas bagaimana untuk mengelola pikiran kita? Tentu secara Buddhis. Maka yang bisa kita lakukan ketika kita mempraktikkan ajaran Sang Buddha, mempraktikkan Dhamma, agar batin kita terjaga dengan baik, terkelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam kerugian bagi diri sendiri dan juga orang lain. Yang pertama, kita harus hidup dengan kesadaran. Kita harus memiliki mindfulness, memiliki perhatian, memiliki kewaspadaan. Dengan istilah Dhamma, kita harus memiliki sati. Kenapa? Karena perhatian ini, kewaspadaan ini, atau kesadaran ini yang akan mampu mengenali diri kita sendiri, mengenali, mendeteksi apa yang sedang terjadi berkenaan dengan batin dan jasmani kita. Dan ketika ini dikenali, maka kita akan tahu mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Nah, dalam hal ini Sang Buddha menyampaikan salah satu manfaat dari sati perhatian atau kewaspadaan, waspada, eling, sadar dengan diri kita sendiri, adalah kita bisa mendeteksi pergerakan dari 6 indera kita. Jadi kita, kehidupan kita, pikiran kita sangat dipengaruhi oleh bagaimana indera-indera kita kontak dengan objek yang ada di luar. Sangat dipengaruhi. Ketika melihat objek dengan mata, bentuk dengan mata, dan ketika yang dilihat adalah yang menyenangkan, biasanya mudah sekali muncul keserakahan. Tetapi begitu yang dilihat adalah sesuatu yang tidak disukai, mudah sekali muncul kebencian, ketidaksukaan, suka dan tidak suka muncul. Demikian pula ketika kita mendengar, kita membau, ketika mengecap, merasakan, ketika bersentuhan, ketika berpikir, mudah sekali kita memunculkan berbagai macam pikiran-pikiran yang buruk. Dan itu terjadi kalau kita tidak punya perhatian, tidak punya kewaspadaan, tidak punya sati. Nah, tetapi begitu kita memiliki sati, kita akan semakin lama, ketika sati semakin berkembang, kita akan mampu mendeteksi pergerakan dari apapun yang kita alami. Ketika melihat objek, begitu muncul ketidaksukaan, muncul kebencian, kita akan mudah mendeteksi. Barangkali ketika sati perhatian belum berkembang, ya bisa saja ketika kebencian muncul belum terdeteksi. Tapi begitu sudah mulai mengucapkan kata-kata yang kasar, atau tangan sudah mulai bergerak, sudah terdeteksi. Apa-apa. Awal-awal kita mempraktikkan sati perhatian bisa demikian. Tetapi nanti lama-kelamaan ketika sati perhatian kita kembangkan, semakin tajam, semakin berkembang, lama-kelamaan begitu muncul kebencian, kita sudah mampu mendeteksi, sehingga tidak sampai termanifestasi ke dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan jasmani, sehingga tidak memberikan kerugian bagi orang lain. Kalau kebencian itu hanya muncul dalam pikiran, yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri sendiri, tapi merugikan orang lain. Yang rugi diri sendiri. Tetapi kalau nanti sampai termanifestasi ke dalam ucapan, perbuatan jasmani, yang rugi tidak hanya diri sendiri, bahkan orang sekitar juga mendapatkan kerugian. Nah, dengan kekuatan sati perhatian, kita hidup waspada. Begitu kebencian muncul, belum termanifestasi dalam ucapan dan perbuatan jasmani, kita sudah mendeteksi terlebih dahulu.
Bahkan nanti lama-kelamaan, kalau ini dikembangkan, lama-kelamaan bahkan ketika baru muncul sedikit saja, kebencian itu muncul, kemarahan itu muncul, kita sudah mendeteksi terlebih dahulu, sehingga tidak sampai berkembang sampai semakin jauh. Dan itu adalah pentingnya kenapa kita harus memiliki sati, memiliki perhatian. Nah, kalau kita perhatikan baru-baru ini kita ada mungkin mendengar, jadi ada satu kes di mana seorang anak pejabat yang memukuli anak yang lain, ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena tidak ada satu perhatian. Coba kalau dia kemudian mengembangkan perhatian, mengembangkan satinya, dia mindful. Begitu ada kemarahan muncul karena dia mindful, dia punya perhatian, dia tidak akan kemudian mengembangkan. Bahkan tidak sanggup mengembangkan untuk melakukan tindakan yang gegabah sampai memukuli orang lain. Nah, dengan ada perhatian inilah maka kita bisa mendeteksi pikiran kita apa yang sedang terjadi sehingga tidak sampai kita melakukan tindakan yang buruk. Dan ini pentingnya mengapa saat ini harus dimunculkan perhatian harus dikembangkan. Bahkan saya sudah menyampaikan kalau seseorang punya perhatian, ketika dia mengucapkan atau berbuat sesuatu, dia telah melakukan sesuatu, dia telah mengucapkan sesuatu, karena ada perhatian dia akan ingat kembali apakah tadi yang saya ucapkan, yang saya berbuat bermanfaat atau tidak. Dan ketika dia ingat kembali, oh kasih saya melakukan hal yang tidak bermanfaat, saya mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, sehingga ketika itu ditengarai terdeteksi oleh pikiran, orang demikian akan menyatakan kedepannya saya tidak akan mengucapkan hal yang sama, saya tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Itu karena ada perhatian, ada kewaspadaan. Dan bahkan ketika seseorang sedang melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, kalau dia punya perhatian, dia akan segera sadar apakah yang sedang dilakukan bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dan kalau tahu itu tidak bermanfaat, dia akan stop di sana, tidak akan melanjutkan apa yang sedang dilakukan. Tetapi yang perhatian juga dia tahu ini yang sekarang, yang saya buat sekarang adalah hal yang bermanfaat, maka dia akan melanjutkan apa yang dilakukan. Itu karena perhatian. Kalau tidak ada perhatian, tidak ada kewaspadaan, ya sudah. Begitu sesuatu tidak bermanfaat dilakukan, dia akan dilanjutkan, tidak akan peduli, karena tidak sabi, tidak ada perhatian. Bahkan ketika kemudian seseorang melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu, dia akan berusaha, dia akan melakukan perbuatan, dan dia tahu apa yang dilakukan ini bermanfaat atau tidak. Dan ketika kemudian direnungkan dengan sati, dengan perhatian, ternyata ini tidak bermanfaat, ini tidak berguna, ini akan membawa kepada duka penderitaan. Dia tidak akan melanjutkan apa yang akan dilakukan, dia akan stop di sana. Tapi kalau begitu diperhatikan, direnungkan, oh ini bermanfaat, tidak memberikan hal yang baik, tidak membawa kerugian, maka dia akan melakukan apa yang akan dilakukan. Nah, itulah ketika seseorang punya sati, punya perhatian, maka hidupnya itu akan terarah ke hal-hal yang baik, pikirannya akan terarah ke hal-hal yang baik. Nah, dengan dia perhatian juga, dengan yang sati juga, maka seseorang akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Jadi diibaratkan seperti ada seorang penjaga dalam sebuah kerajaan yang dikelilingi dengan tembok yang tinggi, ada satu pintu gerbang. Setiap orang, setiap makhluk yang keluar masuk harus lewat pintu gerbang tersebut, dan ada satu penjaga di sana.
Dan penjaga ini penjaga yang tidak malas-malasan, penjaga yang penuh perhatian, penjaga yang tekun, rajin, waspada. Maka dia tahu siapa yang keluar dari kerajaan tersebut, siapa yang masuk ke kerajaan tersebut. Dia pun juga tahu siapa yang boleh keluar, siapa yang tidak boleh keluar. Dia pun tahu siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Karena dia tahu mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik. Nah, ini adalah juga manfaat dari perhatian mindfulness yang harus dikembangkan dalam upaya kita mengelola batin kita agar yang baik-baik inilah yang harus dikembangkan. Nah, setelah seseorang memiliki sati perhatian demikian, maka yang kedua, seseorang harus mengupayakan untuk tidak engage, tidak terlibat di dalam hal-hal yang buruk. Karena tahu bahwa hal-hal yang buruk inilah yang membawa kepada penderitaan. Kalau seseorang masih banyak mengeluh, banyak katakan cemas dan sebagainya, itu disebabkan karena apa? Yang diberikan di sana, yang dilakukan di sana itu adalah hal-hal yang buruk. Nah, karena hal-hal yang buruk inilah maka kita menderita. Tahu bahwa hal-hal buruk ini adalah penyebab penderitaan, maka upaya harus dilakukan untuk senantiasa menghindari apapun hal yang buruk, apapun hal yang tidak bermanfaat. Yang salah satunya ada Anda sebagai berumah tangga mempraktikkan 5 aturan kemoralan, mempraktikkan sila, berupaya untuk menghindari buatan membunuh ataupun melukai, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan tindakan asusila, berbohong, mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, menggunakan apakah itu minuman, makanan yang sifatnya bisa melemahkan kesadaran. Nah, berusaha untuk menghindari hal-hal demikian. Dan apa hubungannya dengan pikiran? Seperti yang tadi disampaikan, bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita berbuat, itu semua berangkat dari pikiran kita. Mengapa kita masih misalnya suka melukai orang lain, apalagi sampai membunuh? Itu karena pikiran tidak dijaga. Mengapa kita masih suka mengambil apa yang tidak diberikan, termasuk misalnya korupsi? Itu karena apa? Pikiran yang tidak dijaga. Mengapa kemudian seseorang masih melakukan tindakan asusila? Ya karena pikiran tidak dijaga. Mengapa berbohong, mengucapkan kata-kata yang kasar, gosip, memecah belah masih dilakukan? Ya karena pikiran tidak dijaga. Karena pikiran tidak dijaga, maka ucapan perbuatan juga tidak terjaga. Nah, Sang Buddha mengajarkan kita untuk mempraktikkan sila agar kotoran batin yang sifatnya kasar, yang sudah termanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan perbuatan jasmani, itu tidak muncul. Nah, kalau sila kita sudah dijaga dengan baik, maka yang sekarang kita handle tinggal kotoran-kotoran batin yang tidak sampai keluar pada ucapan maupun perbuatan jasmani. Kotoran-kotoran batin yang sifatnya menengah dan juga halus. Yang kasar sudah tidak ada. Kenapa? Karena sila sudah dijaga dengan baik. Jadi menghindari apapun hal yang buruk itu juga sangat baik untuk dilakukan dalam upaya mengelola batin kita. Supaya tidak sampai termanifestasi ke dalam kotoran batin yang kasar, yang menjadi penyebab penderitaan. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif. Artinya, kita melakukan atau mengelilingi kita dengan hal-hal yang sifatnya positif. Tentu dalam hal ini, kita harus menjaga ucapan kita. Kita harus menjaga perbuatan jasmani kita. Dan lebih dari itu adalah kita harus menjaga pikiran kita untuk selalu berucap, berbuat, berpikir
hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang positif. Karena ini yang akan membawa batin kita semakin berkembang. Jadi yang buruk ditinggalkan, yang baik-baik ini pun juga harus dikembangkan. Bahkan dalam kita mengupayakan untuk melakukan hal-hal yang positif, ya termasuk kalau kita berasosiasi dengan teman-teman kita, ya carilah teman yang baik. Carilah teman yang, kalau kita dalam bahasa Dhamma, kalyanamita. Teman-teman yang baik, teman-teman yang sepaham, teman-teman yang juga mempraktikkan Dhamma dengan baik. Agar apa? Supaya kita bisa belajar dari mereka. Supaya ketika kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan nasihat dari mereka. Nah ini juga penting untuk kita memiliki teman yang baik. Mengelilingi kita ini dengan hal-hal yang positif, termasuk teman-teman yang baik. Sakpurisa sangsewo, berasosiasi dengan teman-teman yang baik. Dan bahkan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan aktivitas, ya lakukan aktivitas yang baik-baik pula, yang positif. Ya ada kalanya ketika seseorang sedang mengalami masalah, apakah sedang bosan, sedang ya merasa down dan sebagainya, ada kecenderungan untuk kemudian melakukan aktivitas yang sifatnya hanya untuk bersenang-senang. Misalnya mabuk-mabukan. Misalnya melakukan hal-hal yang buruk seperti ya mengambil atau menggunakan narkoba, misalnya demikian. Dan bukannya itu akan memberikan solusi terhadap masalah kita, tetapi malahan memberikan masalah yang baru. Nah, oleh sebab itu ketika ini pun terjadi, dalam artian ketika masalah muncul, rasa bosan muncul, mungkin rasa bete muncul, nah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Pada zaman Sang Buddha ada sebuah cerita, ada seorang biku muda. Nah, ia setelah sekian lama mempraktikkan kehidupan kebikuan, merasa bosan, merasa tidak mampu untuk memperhatikan melanjutkan kehidupan kebikuan. Maka Bante ini kemudian datang kepada gurunya meminta untuk lepas jubah. Dan ketika minta lepas jubah, gurunya mengatakan, ya sudah, kamu bisa lepas jubah. Tetapi ada satu tradisi. Sebelum lepas jubah, seorang biku yang mau lepas jubah harus membuat kuti untuk gurunya. Nanti kalau sudah membuat kuti, kamu bisa lepas jubah. Nah kemudian karena dia respect dengan gurunya, dia membuat kuti, tempat tinggal untuk gurunya. Dan setelah selesai kemudian datang lagi kepada gurunya, menginformasikan bahwa kutinya sudah jadi, sekarang dia mau lepas jubah. Tapi gurunya mengatakan, ada satu tradisi, siapapun yang membuat kuti sebelum diserahkan ke gurunya, harus ditinggali dulu oleh yang membuat, barang 1-2 malam. Ya kamu tinggal dulu di sana. Nah begitu dia tinggal di kuti tersebut, dia merasa bahagia, dia merasa tenang, bahkan dia bisa bermeditasi dengan baik. Nah dikatakan dalam cerita tersebut, ia mencapai kesucian. Kira-kira dia lepas jubah tidak? Setelah mencapai kesucian, ya tidak lepas jubah. Sesungguhnya Bante ini ketika merasa bosan, merasa tidak mampu lagi untuk mempraktikkan kehidupan kebikuan, saat dia membuat kuti, rasa bosannya itu sudah mulai berkurang. Jadi rasa betenya, rasa ketidakmampuannya sudah mulai berkurang, mulai terlupakan. Karena dia merasa bahagia, bisa membuat kuti. Dalam proses dia membuat kuti. Dan bahkan ketika dia melihat kutinya bagus, kutinya enak ditempati, nanti akan dipersembahkan untuk gurunya, dia lebih bahagia lagi. Dan dia menikmati apa yang dia lakukan. Nah, dengan aktivitas yang bermanfaat demikian, ternyata bisa melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Dan itu bisa kita coba. Artinya kalau kita mungkin merasakan atau mengalami hal-hal yang membuat kita down, membuat kita merasa tidak mampu dan sebagainya, kita bisa beraktivitas tertentu yang bermanfaat. Mungkin yang suka dengan sport tertentu, main sepak bola, main voli dan sebagainya, bisa dilakukan.
Mungkin ada beberapa orang yang memang suka dengan menanam tanaman, bisa dilakukan. Untuk apa? Memunculkan rasa bahagia. Tetapi itu bukan sesuatu yang merugikan. Itu sesuatu yang bermanfaat. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengisi satu topik untuk para pemuda di sini di Surabaya tentang ikigai. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ikigai. Ikigai itu adalah istilah yang digunakan oleh orang Jepang, yang artinya adalah alasan untuk hidup. Iki adalah hidup, gai adalah alasan untuk hidup. Artinya bahwasanya kita ini untuk supaya kita bahagia, kita harus memiliki alasan mengapa kita hidup. Reason why we have to live. Artinya kita harus punya alasan kenapa kita harus hidup. Alasannya apa? Antara satu orang dengan lainnya bisa berbeda-beda. Tetapi alasan inilah yang membuat seseorang menjadi bahagia. Mungkin ada seseorang yang merasa happy, bersemangat, termotivasi untuk hidup karena dia suka dengan tanaman. Nah, dia engage ke dalam hal yang sifatnya menanam. Nggak apa-apa, itu bermanfaat dan itu bisa melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk selama itu bermanfaat. Mungkin ada seseorang yang merasa bergairah, merasa termotivasi karena dia memang punya hobi untuk berenang misalnya. Dan dia melakukan itu. Nggak apa-apa juga selama itu tidak merugikan yang lain. Mungkin orang lain, seorang misalnya yang sudah punya cucu, punya cicit, merasa bergairah, termotivasi ketika melihat cicitnya, melihat cucunya, bisa menimang cucunya. Nggak apa-apa selama itu bermanfaat. Bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, yang bermanfaat, yang positif untuk melenyapkan pikiran-pikiran negatif. Kalau kita senantiasa mengelilingi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, maka yang buruk-buruk juga akan semakin lenyap, semakin tidak ada. Ada seseorang yang terkadang sering, tidak hanya satu kali ini saja, datang kepada kami para biku yang biasanya konsultasi, kami kok saya merasa sedih, merasa cemas, khawatir dan sebagainya. Dan tidak tahu alasannya kenapa kok merasa hidup itu hambar, kecemasan sering kali muncul, kekhawatiran sering kali muncul, apa yang menyebabkan? Ya sebenarnya itu disebabkan karena pikirannya sendiri. Tapi kalau kemudian apapun yang terjadi, kalau kita mampu mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif, lama-kelamaan yang negatif ini akan berkurang. Lama-kelamaan yang negatif ini akan menjadi lenyap. Diibaratkan seperti kalau kita memiliki satu gelas berisi kopi yang hitam pekat. Rasanya hidup itu seperti kopi pahit, pekat, hitam. Tapi kalau kemudian kita aliri dengan air yang bersih, setetes demi setetes, lama-kelamaan bahkan kopi yang pekat tersebut akan hilang, tergantikan dengan air yang bersih tadi. Demikian pula kalau kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif, walaupun kita mungkin sekarang merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut dan sebagainya, kalau kita memulai untuk mengisi hal yang positif dari yang simpel, yang kecil, misalnya function, misalnya berdana, tidak harus ke wihara, kemana saja, tidak harus yang besar-besar, yang kecil sebungkus nasi misalnya. Kita mengisi hal-hal yang kecil, yang positif, ketika itu dilakukan, maka itu akan menjadi kekuatan yang nantinya sedikit demi sedikit hal yang buruk, yang negatif termasuk pikiran-pikiran yang buruk itu akan semakin berkurang. Maka kita harus senantiasa mengelilingi kita dengan hal-hal yang positif. Aktivitas kita juga aktivitas yang bermanfaat.
Pikiran kita, ucapan kita, perbuatan jasmani kita juga hendaknya hal-hal yang baik, yang positif. Termasuk kita juga mencari teman-teman yang baik juga untuk bisa memberikan support, dukungan bagi kita yang tidak merugikan bagi kita, dan itu juga penting. Nah, dengan kita mengelilingi kita dengan hal-hal yang positif, maka kita tidak akan mudah untuk berpikir negatif. Bahkan yang negatif-negatif juga akan semakin lenyap. Termasuk adalah bahkan ketika kita berhadapan dengan hal yang negatif sekalipun, kita mencoba untuk senantiasa berpikir positif. Ini juga penting. Nah, dalam Dhamma kita diajarkan bahkan di kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, kita dianjurkan untuk berpikir positif. Ketika kita dicela oleh orang lain, kita dibenci oleh orang lain, bukan kita membalas dengan kebencian, tapi justru kita harus menjadikan kebencian, celaan orang lain sebagai alat untuk melatih kesabaran kita. Bisa berpikir positif. Nah, ini juga penting. Jadi apapun yang datang pada kita, tidak hanya yang menyenangkan, bahkan yang tidak menyenangkan sekalipun, itu bisa menjadi pelajaran kita. Kita bisa mengambil sisi yang positif, yang baik, yang bermanfaat dari situasi kondisi yang bahkan tidak menyenangkan sekalipun. Nah, kalau kita senantiasa bisa berpikir demikian, maka ini akan membawa batin kita semakin baik, semakin terjaga, dan semakin terbebas dari pikiran-pikiran yang negatif. Maka yang ketiga ini menjadi sangat penting. Nah, yang keempat adalah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya kita diajarkan oleh Sang Buddha untuk menyempatkan waktu kita duduk bermeditasi. Sebenarnya mindfulness, perhatian, sati juga bagian dari meditasi. Waspada setiap saat, setiap waktu adalah juga meditasi. Tetapi dengan kita duduk bermeditasi, menyempatkan waktu untuk duduk bermeditasi, nah kekuatannya ini akan semakin besar. Karena dengan kita duduk bermeditasi, yang beristirahat itu tidak hanya batin kita, bahkan fisik kita pun juga beristirahat. Karena kita tahu bahwasanya pikiran kita itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau fisik kita itu terus bekerja, dipaksa untuk terus bekerja, maka pikiran juga akan mudah marah. Ya kan, seringkali orang lagi baru pulang kerja kemudian diganggu yang lain, kemarahan mudah sekali muncul. Kenapa? Karena fisik lagi lelah. Nah, dengan kita bermeditasi, pertama fisik beristirahat. Kita memberikan istirahat kepada fisik kita. Dan yang kedua yang penting lagi adalah kita memberikan istirahat kepada batin kita. Yang membuat kita terus berpikir hal-hal yang negatif, salah satunya disebabkan karena kita tidak memberikan istirahat kepada batin. Kita terus menggunakan batin kita, memaksa batin kita untuk bekerja, untuk berpikir. Apakah berpikir tentang yang lampau, yang akan datang, berpikir tentang pekerjaan dan sebagainya. Dan ini yang mudah sekali memunculkan pikiran-pikiran negatif untuk datang dan berkembang. Tetapi kalau kemudian kita menyempatkan setiap harinya untuk duduk bermeditasi, hidup saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi, tenang, rileks, tidak hanya memberikan istirahat kepada jasmani, tetapi juga kepada batin kita. Dan ini akan sangat membantu agar pikiran kita, batin kita menjadi jernih, terkelola dengan baik. Maka yang keempat ini juga penting untuk dilakukan. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah cobalah untuk kita senantiasa bersyukur, untuk senantiasa kita berpuas diri, berpuas hati. Ada kalanya
Seseorang, kenapa kecemasan muncul, kekhawatiran muncul, ketakutan muncul, kegelisahan itu muncul, disebabkan karena pikiran, keinginan yang tidak terkendali. Keinginan yang tidak terjaga. Terus menginginkan sesuatu. Dan itu membuat seseorang kemudian menjadi gelisah, menjadi khawatir. Padahal kebutuhan barangkali untuk banyak orang, kebutuhan pokok sudah tercukupi. Berbagai macam kebutuhan yang memang penting itu sudah tercukupi. Tapi kenapa kemudian kekhawatiran masih muncul? Kegelisahan masih muncul? Disebabkan karena keinginan yang tidak terkendali. Padahal sebanyak apapun berbagai macam hal yang kita peroleh, apalagi berkenaan dengan kenikmatan indrawi, itu tidak pernah memberikan kepuasan. Manusia itu punya kebiasaan atau punya karakteristik untuk selalu merasa kurang. Jadi apapun yang dimiliki, berbagai macam kesenangan yang dimiliki, terus merasa kurang. Sebanyak apapun yang diperoleh, terus tidak akan merasa puas. Dan kalau hidup hanya untuk mengejar keinginannya, lama-kelamaan menjadi budak dari keinginannya sendiri. Maka dikatakan, unoloko atito tanhadaso. Manusia itu selalu merasa kurang, unoloko atito tidak puas. Dan menjadi budak dari keinginannya sendiri, tanhadaso. Dan kalau sudah demikian, maka kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, pikiran yang tidak pernah mau diam, tidak mau beristirahat, tidak mau rileks, itu akan muncul. Nah, oleh sebab itu, yang dianjurkan Sang Buddha adalah bagaimana kita mengupayakan untuk memiliki santudi. Santudi itu adalah rasa puas, bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. Yang terpenting adalah kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Itu yang terpenting. Kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi, 4 kebutuhan pokok sudah ada, kemudian hal-hal yang bisa digunakan untuk mengedukasi, misalnya punya anak, sudah tercukupi, mau apa lagi? Kalaupun ada sesuatu yang lain, itu hanya sekedar sekunder, dianggap sebagai sekunder saja, bukan sebagai yang utama. Karena kalau kita berpikir untuk mendapatkan ini dan ini terus-menerus, kita tidak akan pernah bahagia. Pikiran kita akan terus diikat oleh keinginan kita sendiri, menjadi budak dari keinginan kita sendiri. Akan tetapi bagaimana kita bisa bersyukur, bisa berpuas hati, memiliki santudi dengan apa yang sekarang telah kita miliki. Ada banyak orang yang kemudian hanya demi mengumpulkan sebanyak-banyaknya materi, dia bekerja siang malam. Dia tidak peduli dengan kesehatan fisiknya, yang pada akhirnya dia sakit. Dan ketika sakit, apa yang terjadi? Semua uang yang dia peroleh, dia gunakan untuk mengobati sakitnya, habis juga. Padahal kesehatan fisik juga penting bagi kita, dan bahkan itu sesuatu yang berharga. Kita berpuas, kita bersyukur, sekarang kita masih sehat. Kita bersyukur, sekarang kita masih memiliki kedua tangan, kedua kaki. Kita bersyukur, sekarang kita masih hidup. Ini penting sekali. Apakah kita mau hanya gara-gara materi yang berlimpah, yang sebenarnya sudah dimiliki, kemudian dicari terus, kemudian kita membiarkan fisik kita menjadi sakit? Kita gadekan misalnya tangan kita, ya kan, misalnya ada tidak seseorang yang kemudian tangannya dipotong kemudian dijual 1 M, mau tidak? Gak mau kan? Berarti tangan kita satu ini sudah berharga lebih dari 1 M. Tapi kadang tidak dihargai, hanya demi keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Padahal fisik kita ini pun juga sesuatu yang sangat berharga. Yang ini patut kita apresiasi. Ini patut kita syukuri. Fisik kita sekarang masih sehat, syukuri itu, apresiasi itu, berpuas hati dengan itu.
Kita masih punya kedua tangan, syukuri itu. Kita masih punya kedua kaki, syukuri itu. Kita masih hidup, syukuri itu. Kita masih memiliki 4 kebutuhan pokok, syukuri itu. Kita berpuas hati, bersyukur, santuti dengan apa yang kita sekarang saat ini miliki. Jadi alih-alih kita menderita hanya untuk mendapatkan sesuatu yang belum tercapai, cobalah berbahagia setiap saat, setiap momen, bersyukur dengan apa yang saat ini sekarang kita memiliki. Nah, dengan kita berpikir demikian, kita bisa mempraktikkan gratitude atau bersyukur, berpuas hati, santuti, itu juga membawa batin menjadi lebih tenang. Membawa batin menjadi lebih baik. Tidak mudah memunculkan pikiran-pikiran yang negatif. Nah, kalau demikian 5 hal ini dilakukan, maka pikiran kita akan semakin baik, semakin terkendali dengan baik, terjaga dengan baik, terkelola dengan baik, yang sebagai hasilnya adalah kebahagiaan, kedamaian setiap saat, setiap waktu akan dapat kita peroleh. Sekali lagi, cobalah untuk hidup berkesadaran, mindful all the time. Yang kedua, cobalah untuk menghindari apapun hal-hal yang buruk. Yang ketiga, cobalah untuk senantiasa melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang bermanfaat. Yang keempat, cobalah untuk menyisihkan waktu, duduk bermeditasi, memberikan istirahat kepada batin dan jasmani. Dan yang kelima, cobalah untuk bersyukur, untuk memiliki santuti, kepuasan, puas dengan apa yang saat ini sekarang kita miliki. Dengan demikian, batin akan semakin baik, semakin bahagia, dan semakin damai. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa memberikan hal yang baik bagi kita semua. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.